Nah, biasanya anak-anak yang bertumbuh menjadi people pleasure, yang tidak bisa mengatakan tidak, yang sering white lies ya, ya kan white lies loh. Gimana Bu? Bisa Bu? Sebenarnya enggak, tapi dia bilang iya deh bisa. Itu kan white lies. Betul. Orang nggak bisa kok, tapi dia paksa bilang bisa karena apa? Supaya orang lain seneng. Apa itu pola asuh yang otoriter, atau mungkin pernah mengalami kekerasan fisik pada saat kecil, atau mungkin kekerasan seksual, ya. Dan dia juga pernah jadi korban bully mungkin, ya. Biasanya kan orang tua nggak sadar suka banding-bandingin tuh ya, banding-bandingin, ya kamu kalah sama dia, ya kamu kalah sama abang kamu. Nah kayak gitu membuatnya jadi saya harus berjuang supaya bisa menyenangkan hati mama, supaya mama setuju dengan sikap saya gitu ya. Dan orang tua yang terlalu banyak kritik pada anak, yang menganggap bahwa anak itu adalah bawahan dia. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Di setiap episodenya kita mau terus mengajak pemirsa sekalian bukan hanya untuk mengasihi anak-anak, tapi juga kita sebagai orang tua harus bahagia terlebih dahulu agar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang berbahagia. Di episode kali ini kita akan membahas satu topik mengenai people pleasure, yaitu mencegah anak menjadi people pleasure. Apa itu people pleasure dan apakah ini sudah terjadi pada anak-anak kita dan bagaimana kalau ini sudah terjadi dan bagaimana pula kalau ini belum terjadi. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Aduh, udah akhir tahun ya. Iya, udah akhir tahun. Wow, boleh gak ditembak? Jangan dong. Dor. Belum waktunya ya. Belum. Berapa hari lagi? Tapi ini jadi menandakan bahwa kita udah banyak banget menemani para pemirsa. Iya. Semoga sih apa yang kita bagikan udah terapin juga. Benar. Dan kita mau masuk ke tahun yang baru, mestinya ada ini dong ya, resolusi baru. Betul. Gitu ya. Siap-siap membuat perbaikan bila mana perlu diperbaiki, ya kan Bu ya? Karena pastinya tiap tahun pengen menjadi yang lebih baik Bu Helena. Harusnya begitu. Apalagi zaman tidak bisa ditebak kayak gimana nanti, dan kita perlu belajar untuk menyiapkan anak-anak kita untuk siap ya. Nah, mungkin ini juga berkaitan dengan tema kita kali ini, mengenai people pleasure. People pleasure ya. Tapi mungkin with my pleasure tuh kayak sopan banget ya, with my pleasure. Ya kan? Tapi kalau people pleasure nih konotasinya berbeda Bu Helena. Ya kedengarannya sih enak sih. People pleasure kan berarti kan orang yang suka menyenangkan hati orang lain. Betul. Bisa membuat orang merasa bahwa kita tuh, orangnya hangat ya, orangnya rendah hati ya, orangnya tuh perfect ya, orang itu kok mauan gitu loh, melakukan apa aja yang kita inginkan. Wah, ini orang baik banget ya, nanti people pleasure. Nah, tapi bukannya itu baik Bu Helena. Ya, dan ini yang mau kita bahas. Baik banget, pakai banget. Pakai banget, baik banget tapi buat orang lain ya. Ya sepanjang sebenarnya bahwa yang dia lakukan itu betul dari hati dia ya, dan dia sebenarnya memang memilih untuk itu. Tapi kan sering terjadi, ya saya jujur aja deh ya, saya sendiri people pleasure nih. Atau mungkin kalau bahasa sehari-harinya nggak enakan kali gitu Bu Helena atau gimana? Gini, sometimes orang-orang tertentu, apalagi ketika dia mungkin berhadapan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip membutuhkan dia itu nggak tegaan gitu. Waduh. Dia nggak tegaan, apalagi kalau sudah ada social engineering yang tekan gitu. Masa nggak bisa sih Bu, tolonglah Bu. Itu kan udah kayak begitu. Duh gimana ya, ya udahlah. Tapi abis itu dia geblak dong. Dianya jatuh sendiri dan dia akhirnya ngerasa bahwa aku nih mesin, aku manusia ya gitu. Tapi dia nggak sanggup untuk say no gitu. Karena apa? Karena ya tadi nggak tegaan.
Wah, jadi sebenarnya people pleasure itu nih apa, Bu Helena? Mungkin masih banyak yang bingung soal people Iya, pleasure. jadi people pleasure kalau secara definisi sih sebenarnya seseorang yang selalu, Wah, selalu. ya selalu berusaha untuk baik, bersikap ramah, hangat, dan selalu menerima gitu ya di depan orang gitu ya. Dan ya dia berusaha untuk membuat semua orang happy. Dia merasa semua orang itu harus dia bikin senang, dia bikin puas. Dia mau memuaskan semua orang. Jadi kalau ada orang yang kayaknya nggak bahagia gara-gara dia tolak gitu ya permintaannya, dia langsung merasa bersalah tuh, bisa nggak tidur tuh. Ini terjadi sama saya. Ya kan? Ini mungkin juga terjadi nih kayak sama saya nih. Itu dia. Jadi akhirnya kita jadi berusaha untuk ya udah deh gitu. Padahal nih beban udah berat banget nih. Udah berapa ton nih, tapi ya udahlah, ya iyalah, baiklah saya kerjakan gitu. Tapi sebenarnya ya apa tuh namanya, hanya orang di sekitar dia yang tahu. Maksudnya ya orang keluarga inti lah yang tahu bagaimana akhirnya kita sepertinya tidak mengasihi diri sendiri. Maksudnya diri sendiri kayak diabaikan gitu Demi orang lain gitu. Wah. Kan. Dan ini kita juga nggak mau dong terjadi sama anak-anak kita supaya karena apa? Karena people pleasure ini sangat rentan menjadi korban bully. Wah, Ya, anak-anak yang people pleasure itu sangat rentan jadi korban bully. Dan saya pun pernah merasakannya. Wah, bener. Ini kayaknya juga terjadi sama saya karena saya pun pernah merasakannya. Nah, Dan itu ini dia. kita nggak mau merasa kayak anak saya jangan sampai jadi korban bully karena menjadi people pleasure. Ya. Kita mau tanya dulu nih Bu Helena sebelum masuk, gimana caranya? Apa tanda-tandanya dari orang yang people pleasure? Ya, yang paling utama adalah kita pengen supaya semua orang suka sama kita, ya kan? Ya kan, kita yang kedua adalah jarang atau mungkin nggak pernah bilang enggak gitu. Selalu bilang iya, baiklah. Oke. Berat banget ya oke-nya. Terus orang bilang, makasih ya, baik banget sih ibu. Padahal, ya Tuhan, gue gimana ngerjainnya ya. Aduh gimana ya, kalau misalnya nggak bisa selesai gimana ya. Akhirnya dia babak belur, bisa sampai jam 2 pagi mengerjakannya. Dan nanti besok pagi orang yang meminta tolong sama dia cuma bilang, terima kasih ya, selesai ya. Sementara ini udah babak belur nih. Wah, ini dia. Ya seperti itu. Dan kemudian juga kayaknya dia sangat toleran dengan semua kesalahan orang lain. Nggak apa-apa bikin salah, mau orang bikin apa aja ya sudahlah gitu. Dan mudah sekali untuk setuju. Jadi kalau misalnya ada perbincangan, dia nggak berani untuk mengatakan hal yang berbeda gitu. Nah kalau saya mungkin nggak sampai parah kayak gitu ya, tapi untuk tidak bisa mengatakan tidak itu memang itu saya banget ya. Dan itu sangat aku rasakan sekarang, ternyata itu jadi membuat kita nggak sehat ya. Kita nggak sehat secara mental juga, dan juga secara fisik juga akhirnya kita jadi korban gitu. Tapi kita pikir nggak boleh bilang enggak, nggak boleh bilang capek. Ini untuk pekerjaan yang baik, nggak boleh bilang enggak. Kita harus kerjakan. Sementara tuh naik terus, beban tuh naik lagi. Dan akhirnya waktu tidur dikurangi, waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri tuh hampir nggak ada ya. Buat diri sendiri tuh hampir nggak ada. Itu biasanya sampai anak saya suka bilang gini, mami pergi ke salon gitu kan. Ayo mami harus enjoy yourself. Ini jangan ngurusin orang lain terus gitu. Betul. Gitu. Saya pikir iya ya. Jadi saya lupa dengan diri saya sendiri. Jadi saya sibuk dengan mengurusi permintaan orang lain seperti itu. Wah, ini pembahasan yang menarik banget karena mungkin kenapa anak-anak kita bisa menjadi people pleasure? Karena kita sebagai orang tua merasakannya seperti ini juga. Nah, biasanya anak-anak yang bertumbuh menjadi people pleasure, yang tidak bisa mengatakan tidak, yang sering white lies ya. Ya kan white lies loh. Gimana Bu? Bisa Bu? Sebenarnya enggak, tapi dia bilang, iya deh bisa. Itu kan white lies. Betul. Orang nggak bisa kok. Tapi dia paksa bilang bisa karena apa? Supaya orang lain seneng, supaya orang lain jangan tidak bahagia lah. Kamu harus bahagia gitu. Apapun yang terjadi saya akan membahagia. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Kita diapain aja ya udahlah gitu kan. Jadi kan itu kan white lies loh, bohong loh. Jadi Ibu masih punya waktu kan? Aduh, bisa lah. Saya sudah penuh loh Bu, bisa lah Bu, sebentar aja. Ya
udahlah, ini demi ini, demi ini, demi ini. Baiklah gitu ya. Akhirnya nanti yang di sekitar rumah, gimana sih kami? Kita kan sudah janji. Nah, Kita kan mau pergi ke sini. Kok mami batalkan begitu aja sih? Kasihan loh, nah. Itu orang-orang itu membutuhkan. Mami nggak kasihan sama kami ya? Gitu nah gitu ini kan? dia yang jadi bahayanya. Dan jangan sampai anak-anak kita seperti ini juga. Ibu Hana, kita masih akan membahasnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mencegah anak menjadi people pleaser. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terselesaikan nih Bu Helena. Aduh, belum selesai ya, Belum Pak? selesai. Duh, sedih banget ya. Nah, Saya sedih nih kamu gak bahagia ya. jangan gitu dong. Nah, apakah karena anak-anak yang people pleaser menjadi orang yang people pleaser ini karena orang tuanya pun adalah orang tua yang people pleaser. Jadi seperti ada tekanan nih dari orang tua ke anaknya, harus begini, harusnya. Biasanya kalau dari hasil penelitian ditemukan bahwa orang-orang dari orang-orang yang punya sikap people pleasure seperti ini, maksudnya selalu berusaha menyenangkan orang lain dan merasa saya bertanggung jawab untuk kebahagiaan orang lain, perasaan orang lain itu tanggung jawab saya. Kalau kamu jadi sedih gara-gara saya, aduh, gara-gara penolakan saya merasa menderita, saya merasa berdosa, saya merasa bersalah gitu ya. Akhirnya bisa nggak tidur dan akhirnya gimana nyembah-nyembah lah, yang penting kamu harus bahagia ya gitu. Kan itu kan jadinya kan akhirnya it's not fair for ourselves ya. Betul. Ya kan, ada satu statement yang saya pikir bagus banget ya. Dia mengatakan bahwa hanya ikan mati, only the dead fish yang mengikuti arus sungai gitu. Jadi kalau yang namanya ikan hidup, kadang-kadang dia ya mungkin nggak ngikutin arus juga. Mungkin saya milih ke kanan, saya milih ke kiri, saya mau ke sana. Apalagi ikan salem ya, melawan arus malah gitu kan. Nah jadi saya nggak mau jadi ikan mati nih. Saya tanpa sadar saya sudah mulai pelan-pelan jadi ikan mati nih. Selalu mengikut arus ya. Iya ya, karena berpikir bahwa kita punya tanggung jawab untuk menyenangkan semua orang. Padahal ketika kita memutuskan kita ingin menyenangkan semua orang, itu tidak akan pernah terjadi karena ini juga nggak disenengin kan gitu. Ini ada orang juga nih gitu. Nah jadi kalau dibilang penyebabnya apa, dari penelitian itu ternyata ditemukan biasanya orang-orang dengan pola sikap people pleasure seperti ini itu adalah orang-orang yang pernah mengalami kekerasan pada saat kecil ya. Mungkin pola asuh yang otoriter, atau mungkin pernah mengalami kekerasan fisik pada saat kecil, atau mungkin kekerasan seksual, ya. Dan dia juga pernah jadi korban bully mungkin, ya. Nah, dan mungkin juga pernah korban kekerasan verbal. Biasanya kan orang tua nggak sadar suka banding-bandingin tuh ya, banding-bandingin, ya kamu kalah sama dia, ya kamu kalah sama abang kamu. Nah kayak gitu membuat dia jadi saya harus berjuang supaya bisa menyenangkan hati mama, supaya mama setuju dengan sikap saya gitu ya. Dan orang tua yang terlalu banyak kritik pada anak, yang menganggap bahwa anak itu adalah bawahan dia, ya kan, sehingga semua keputusan, even itu pakai baju itu harus tergantung dari mama papanya gitu. Jadi mama papanya tuh nggak akan izinkan anaknya itu berbeda dari selera dia gitu. Mungkin jurusan kuliahnya harus persis seperti yang mamanya inginkan. Bahkan di kamarnya nggak boleh berantakan sama sekali. Demi menyenangkan atau sesuai. Ada standar mamanya, standar ya. Orang tua ya. Terus anaknya nggak boleh gagal, anaknya nggak boleh nilai jelek, anaknya nggak boleh pakai sepatu yang bolong gitu, yang merusak harga diri mamanya gitu. Nah itu kalau sering begitu dihadapkan pada anak, maka dia akan jadi orang yang bukan pribadinya sendiri. Ya dia menjadi ya pribadi mamanya gitu, atau pribadi papanya. Siapa nih yang jadi otoritasnya, yang punya kekuasaan dalam hidup dia gitu. Jadi dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah seperti itu ya. Dan boleh juga terjadi pada orang yang memang self esteemnya rendah ya, harga dirinya rendah, karena dia merasa bahwa mungkin sudah dicekokin sejak kecil bahwa kalau kamu tidak menurut pada atasan, berarti kamu itu adalah orang yang tidak benar. Kamu orang yang tidak akan berhasil. Wah, udah dicekokin seperti itu. Nah, boleh jadi saya pernah ngalamin seperti itu ya. Nah, tapi saya jadi pertanyaan nih Bu Helena, pasti orang tua tuh selalu punya alasan, saya mau seperti itu supaya anak-anak saya tuh termotivasi jadi anak-anak yang baik.
kalau dengan statement kayak gitu berarti itu membuat anak-anak saya jadi nggak Ngelawan. punya arah atau Ngelawan ngelawan. dong. Nah itu gimana Bu Helena? Iya, jadi bedakan ya antara kita apa tuh namanya mengarahkan anak-anak untuk bukan ikuti ya, maksudnya prososial ya, artinya nih norma sosial seperti apa. Nah, kamu tahu ya nak, orang-orang itu masyarakat tuh nggak suka kalau ada anak apa namanya pakai baju tuh, waduh kelihatan semuanya tuh. Pasti nanti kamu di lingkungan kamu akan di apa ya, dianggap apa ya, kurang baik. Kamu siap menghadapi itu gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Nggak apa-apa mama, terus tujuannya apa sih, mama mau nanya dong. Nah kalau kita mengarahkan anak dengan apa ya, bukan memancing uh, otak reptil kan hanya membuat rasa takut Ya, atau betul. menghindar ya, menyerang atau melarikan diri, tapi membuat otak mamalianya atau kemampuan berpikir rasionalnya dirangsang gitu. Nah, jadi saya mengharapkan kita semua hargai anak kita sebagai orang yang punya rasio, punya kemampuan berpikir, bukan seperti reptil gitu. Emang otak kita ada otak reptilnya ya, maksudnya yang ada agresivitasnya gitu ya, dan atau penakut. Nah, kita coba rangsang dia untuk mengerti kenapa gitu. Dan coba kamu dapat apa sih dengan pakaian yang terbuka begitu nak? Ya kan, dengan celana yang roknya celananya tuh hampir semua pahanya kelihatan. Memangnya kamu dapat apa? Model oke. Terus kira-kira ada resikonya nggak? Kamu siap menanggung resikonya? Kalau kamu merasa memang itu yang terbaik, silakan. Kan gitu kan. Karena apa? Karena dia akan lihat resikonya nanti diliatin orang, terus digangguin. Nah, gimana? Enak kan? Enggak kan? Ya kayak ulang lagi lah. Pakai yang lain aja. Kalau emang kamu pengen gaya-gaya di rumah aja lah, misalnya gitu. Jadi maksudnya di sini adalah orang tua tuh mengarahkan ya. Iya, bukan... jadi rangsang dengan rasio ya, alasan yang rasional gitu. Jadi bukan karena kamu harus menurut sama saya, pokoknya. Nah, itu dia. Kan. Pokoknya. Kalau mama bilang A ya A. Nah, kan kalau kayak begitu susah jadinya. Ya, jadi anak itu udah apa namanya, udah menyimpan sesuatu catatan bahwa yang benar itu adalah kata mama saya gitu. Jadi mama saya selalu benar dan saya selalu kalau berbeda berarti saya salah gitu. Nah, bahayanya apa Bu Helena kalau ini terjadi? Yang paling utama tadi ya, bisa sering jadi korban bully. Biasanya para follower orang-orang yang ngaco nih, dalam arti suka ngajak tawuran atau apa. Ini anak-anak ini nih, people pleaser nih. Supaya diterima di kalangannya ya. Iya, karena dia harga dirinya mungkin kurang berkembang dengan baik ya, self esteemnya kurang berkembang dengan baik, dan dia butuh penerimaan gitu, tidak berani berbeda gitu. Nah, bahaya berikutnya adalah dia nggak pernah punya originalitas pikiran ya, idenya nggak ada gitu. Karena apa? Kalau ditanya pasti bilang terserah mami, terserah papi, terserah kakak. Nah, dia nggak punya originalitas berpikir dia mau kemana juga dia nggak tahu gitu. Nah, ini yang akan menjadi apa ya, kerugian bagi anaknya, terutama nanti di masa depan. Dia selalu mengikut orang-orang yang bisa jadi bawa dia ke dalam yang salah. Padahal dia mungkin punya bakat yang lebih besar dari yang kita nggak tahu ya. Dia sebenarnya orang hebat banget loh dalam merancang sesuatu misalnya. Tapi karena orang tuanya sudah punya pikiran bahwa itu tuh jelek, ini juga jelek, kamu harus ke sini. Nah, akhirnya dia apa ya, dia nggak bisa jujur dengan dirinya sendiri. Itu sih paling parahnya adalah biasanya orang-orang people pleaser jadi susah untuk jujur dengan dirinya sendiri. Nah, ini dia Bu Helena, kita masih akan ngebahas, oke, kalau gitu gimana caranya supaya jangan terjadi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai mencegah anak menjadi people pleaser. Nah, Ibu Helena, di segmen kali ini mungkin pemirsa kita udah banyak langsung, oke deh Ibu Helena, gimana caranya supaya ini tuh nggak terjadi sama anak-anak saya. Tapi kalaupun ini udah terjadi, ini apa yang harus saya lakukan? Yang paling utama adalah supaya nggak terjadi ya, coba kita bayangkan kita ini adalah anak gitu. Kalau kita misalnya punya pendapat, terus tiba-tiba langsung dibilang, nggak bener itu, pokoknya, kira-kira rasanya gimana? Kita ngomong sama teman lah, menurut aku harusnya jangan begini loh, kita harusnya pakai cara seperti ini. Enggak, pokoknya caranya harus A. Rasanya gimana? Atau bos kita lah di atas, ya kan? Waktu kita kasih ide, tapi jawabannya seperti itu, gitu ya. Pokoknya pendapat kita kalau berbeda dianggap ngaco, gitu.
Gimana rasanya? Kalau kayak begini terus, bisa-bisa anak kita nggak akan pernah jadi seseorang yang luar biasa dong. Betul. Ya kan? Orang-orang yang menemukan lampu, menemukan ini juga balon ada yang menemukan ya. Benar, pasti ada yang menemukan. Ya, menemukan cara membuat meja dan sebagainya. Itu kan karena dia berusaha untuk jujur. Jujur dengan idenya, dengan dengan aspirasi dia, ya kan? Yang mungkin berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Kan nggak rame-rame kan menciptakan lampu kan? Iya. Cuman satu bersama teman timnya kan gitu kan ya, Thomas Alva Tapi Edison. pasti idenya dari dia kan, satu Ya, orang. maksud gitu. saya kalau dia nggak berani berbeda dengan teman-temannya, mungkin dia nggak akan pernah ketemu, Betul. ya kan? Ngapain juga coba-coba bikin lampu gitu ya, udah nyusahin gitu. Tapi kan dia punya ide yang original bahwa ini bisa akan membuat terang pada malam hari dan mamanya ini bukan orang yang mengekang, jadi dikasih kebebasan ya anaknya mau coba-coba aja gitu, ya kan? Jadi itu menghargai anak kita sebagai sosok yang unik, yang mungkin sama sekali berbeda dengan kita. Sepanjang itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar kepercayaan iman kita, why not? Ya kan, kenapa tidak gitu? Kita ke gereja harus sama dengan baju mami, ya kita seragam gitu kan, supaya kompak gitu. Anak bilang, aduh mam, kayaknya aku nggak banget deh. Suruh pakai brokat, aduh hari gini mam pakai brokat misalnya gitu kan. Emang kenapa sih kan banyak anak muda pakai brokat? Aku nggak suka mam, harus. Nah kan kalau udah harus ribet nih urusannya, ribet urusannya. Mendingan kita kalau mau supaya kompak, kasih ide aja. Gimana ya supaya kompak? Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu gimana? Mam, mungkin ini nuansanya aja mam. Kita biru, mami pakai brokat, papi pakai ini songket, aku pakai biasa aja mam ya katun ya. Why not? Gitu kan? Jadi bahagia semua kan? Betul. Jadi bukan berarti kalau kita berusaha menghindari anak supaya tidak menjadi people pleaser, bukan berarti kita ingin supaya anak kita tidak menyenangkan orang, Ya. bukan ya. Tapi tidak selalu. Kan tadi saya bilang kata kuncinya selalu, ya kan? Mungkin ada satu saat di mana kita akan bisa membuat orang lain semua bahagia pada saat ulang tahun barangkali kita kasih lah makanan yang mereka suka. Tapi ada saatnya kita berbeda gitu kan. Seperti tadi ya, aku nggak bisa pakai brokat, aku nggak suka gitu. Terus kalau udah nggak suka gimana? Enak nggak sih Fa pakai baju kita nggak suka? Nggak nyaman Bu Helena. Kapan pulangnya nih? Gitu kan? Kapan pulangnya gitu kan Pak? Nah seperti itu. Jadi hargailah keunikan seorang anak dan hargai juga ide-ide dia yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang atau dengan kita sendiri sebagai parent-nya atau orang tuanya. Sekali lagi, sepanjang tidak melanggar hukum, tidak melanggar Norma. kepercayaan iman kita, why not gitu. Sometimes norma di mana nih kan gitu kan? Norma di mana kan gitu kan? Kalau normanya yang terlalu skopnya kecil ribet juga ya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat tujuan dia baik loh, dia tuh ingin sekali mendatangi orang-orang yang mungkin dianggap nggak pantas untuk kunjungi orang-orang gila mau dimandiin gitu kan. Itu kan ngapain sih gitu. Kok dipikir-pikir. Tapi kan dibilang, "Mah, itu kan bagian dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu kan." Ya kenapa tidak gitu. Walaupun kita pikir, aduh ngapain sih nanti kamu digigit loh gitu misalnya kan gitu kan. Mama gini caranya, Ma, aku tahu caranya misalnya seperti itu. Aku sama teman-teman kok, ya kan. Mereka juga butuh kasih sayang misalnya gitu. Nah kalau misalnya orang tua yang ngotot bilang nggak boleh, pokoknya awas kamu ya, kan nggak jadi, ya kan nggak jadi akhirnya. Padahal itu tindakan yang memang nggak lazim. Jarang orang-orang yang mau mandiin orang gila, coba di pinggir jalan dicari-cari orang gila, dimandiin, dibersihin, dikasih baju, jarang kan? Tapi itu baik kan? Original kan? Kenapa tidak gitu? Akhirnya kan itu menjadi sebuah kenangan yang luar biasa buat dia dan juga mungkin teman-temannya. Pengalaman menolong orang yang selama ini terlupakan, terpinggirkan gitu. Itu salah satu aja sih. Atau mungkin ide-ide yang lain lagi gitu. Nah, terus kalau ini misalnya udah terjadi sama anak-anak kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan yang pertama adalah ya kita ajak ngobrol sama dia, minta maaf lah kalau mungkin kita pernah mungkin agak strength dengan pendapat kita bahwa kita selalu benar, ya kan? Misalnya kita melihat ya, Nak, kamu bantu Pamir sini ya.
Iya deh mah, kamu sebenarnya berat ya. Iya, kenapa kamu nggak tolak? Nggak enak sama mama. Nah itu people pleasure tuh, Waduh. ya kan? Aduh, oh iya sudah. Kenapa sayang kamu lagi kerjain sesuatu? Iya mam, tugasku lebih banyak loh. Oke, oke, just do it ya. Ya sudah nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa, tenang aja. Nggak, biasakan nak, jujur saja. Kalau emang kamu kira-kira berat, sampaikan saja. Yang penting caranya sopan ya sayang. Nah gitu kan? Selesai. Tapi anak kita terbiasa jujur dengan keadaannya, ya kan? Walaupun kadang-kadang memang ada juga sih orang nggak ada apa-apa juga dia nggak mau bantuin misalnya kayak gitu kan, Iya. karena kasihkan ngobrol sama temannya misalnya gitu, nak kenapa kamu bantu nak, karena aku lagi, ih mami capek banget loh, tega nak deh, oh kamu capek ya, iyalah deh. Iya deh, ya udah kalau kamu mau bantu nggak apa-apa. Wah itu turun sendiri tuh, turun sendiri. Yang penting kita ngomong jujur juga bahwa mami capek banget loh, mami butuh bantuan kamu. Gitu. Jadi dibutuhkan namanya komunikasi yang Komunikasi jelas. dan rasional. Rasional. Ya, rasional, kenapa kita minta bantuan dan ya kita harus belajar juga menerima untuk ditolak. Nah, Ketika ini dia dia. memang akhirnya benar-benar nggak bisa, mam, aku harus kerjain, kan aku kan mau ujian besok pagi, mam, misalnya kayak gitu kan. Nah, ini juga yang harus Hmm. dipersiapkan oleh orang Hmm. tua untuk menerima yang namanya apa ya, masukan atau bahkan penolakan dari Iya, anak sendiri. penolakan yang kita ajarkan pada dia adalah tidak semua permintaan itu wajib kamu terima, ya kan? Sepanjang kamu merasa bahwa itu memang eh, apa namanya kamu tidak sanggup sebenarnya melakukan itu dan memang kamu juga nggak ada apa ya, tidak punya inilah apa ya, punya bukan sensasi ya, punya Rasa. keinginan untuk membantu gitu. Maksudnya memang karena kita udah punya jadwal nih yang lain gitu. Kan saya juga punya hak untuk bermain, ya kan? Saya punya hak juga untuk bersosialisasi. Masa itu dihapus semua gara-gara orang lain kan gitu kan. Terus akhirnya orang lain sehat, kita sakit kan gitu. Wah, ini luar biasa Iya. materi yang sangat bagus dan kita berharap materi ini bisa menjadi satu buah informasi untuk para orang tua menjadikan anak-anak yang lebih baik. Bu Helena, terima kasih banyak telah berbagi bersama dengan kami. Dan pemirsa sekalian, demikianlah episode Love Your Child episode kali ini dan kita sudah membahas bagaimana mencegah anak menjadi people pleasure. Tetap cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya dan shalom.